terkait untuk apa nikmat yang kita peroleh, khususnya nikmat umur yang kita peroleh sebagai bekal utama untuk melaksanakan seluruh kegiatan ibadah. Sungguh-sungguh kita timbang-timbang agar kita mengikuti seluruh risalah dari Nabi Muhammad SAW, sehingga kita menjadi orang yang pantas mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini kita berharap betul lisan yang mudah di dalam banyak-banyak sholawat, karena tentu keberkahan akan kembali kepada kita dengan banyaknya sholawat yang kita sampaikan insya Allah. Dan inilah perintah dari Allah langsung untuk kita orang-orang beriman. Baik Bapak Ibu, kita insya Allah melanjutkan bacaan kita tentang kitab sholat. Ini masih di bab sunnah. Ini sunnah yang terakhir insya Allah, yaitu sunnah nomor 14, sholat ke arah sutroh. Sebenarnya ada yang ke-13, yaitu sujud tilawah. Ini tapi tidak saya bahas secara khusus, jadi mungkin nanti bisa baca sendiri tentang sujud tilawah, karena pembahasannya panjang sekali terkait dengan jumlah ayatnya dan sebagainya. Mungkin nanti saya sempatkan secara khusus untuk sujud tilawah. Kita lompat dulu ke sunnah ke-14, yaitu sholat ke arah sutroh. Jikalau jenengan mungkin melihat orang lagi sholat sunnah, kebetulan berada di belakang jenengan setelah sholat maghrib, jenengan sedang zikir, ada orang sunnah di belakangnya, kemudian menjadikan jenengan sebagai sutroh, kemudian dia pergi karena zikirnya selesai. Jenengan mungkin pernah melihat orang kemudian jalan ke depan mencari sutroh, iya enggak? Ada yang seperti itu enggak? Ya enggak? Itu juga praktek yang benar dari satu sisi, tapi juga bisa dikatakan keliru dari sisi yang lain. Tergantung di mana dia praktek. Makanya sekali lagi, betapa pentingnya kita mempelajari fikih secara luas agar kita melaksanakan itu sesuai dengan situasi dan kondisi sepanjang masih dipayungi dalil. Bukan sembarangan berarti terserah kita, bukan nih. Tapi sepanjang dipayungi dalil. Contoh. Orang yang biasa mendawamkan atau membiasakan sholat qobliyah subuh. Jenengan tahu manfaat qobliyah subuh seperti apa nih? Suatu ketika jenengan terlambat. Ternyata jenengan datang sudah dalam kondisi menjelang iqomah. Jenengan tidak bisa sholat qobliyah subuh. Maka bagi orang yang biasa mendawamkan itu boleh melaksanakan qobliyah setelah sholat subuh. Tetapi itu kalau jenengan praktekkan di tempat yang orang mungkin pada belum paham, begitu jenengan selesai sholat subuh, dikit kemudian berdiri lagi sholat, kayak alirannya opo, ya enggak? Nah, ini saya katakan kebijaksanaan di dalam memilih dan memilah-milah itu penting, walaupun dalilnya benar. Mungkin jenengan tunggu dulu lah orang-orang pada pulang, supaya tidak timbul fitnah maksudnya. Alah kayak jurusan ini gitu, aliran opo yo ono to sholat bar subuh, iya kan? Nah, ini pemahaman seperti ini menjadi penting. Kecuali memang jamaahnya di situ sudah belajar semua, yang tahu kayak mau carry berarti sholatnya bar. Wong yo ora apa-apa, wong yang biasa sholat qobliyah subuh, itu maksudnya. Jadi memang kebijaksanaan di dalam memilih dan memilah itu menjadi penting sepanjang masih dipayungi dalil. Jangan kemudian bikin aturan sendiri gitu. Jadi bahwa bisa melaksanakan qobliyah subuh seba'da subuh khusus bagi orang-orang yang biasa membiasakan qobliyah subuh. Nah, orang tahu qobliyah subuh ujung-ujung wah aku praktek qobliyah subuh ba'da subuh. Nah, ora payu niku. Nah, ini kebijaksanaan di dalam melaksanakan sebuah ibadah penting Bapak Ibu, karena kita hidup bermasyarakat, sehingga kita berharap persatuan yang terjadi bukan pertengkaran. Karena banyak orang yang kepo. Zaman sekarang itu banyak orang yang kepo, ngurusi urusan wong liya niku lho. Nah, ini kita bacakan tentang sholat ke arah sutroh. Dengan pengetahuan yang luas, jenengan melihat praktek apapun jadi nggak bingung maksudnya. Sing melaku ya ngono dalile, sing meneng wae ya ono dalile gitu maksudnya. Nah, pilihannya bagaimana? Ini yang disesuaikan dengan keadaan. Ingat Bapak Ibu, seseorang yang tidak bisa bersyukur kepada Allah, seseorang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Nek wong ora ngerti matur nuwun karo wong, niki ya ora iso matur nuwun oleh Gusti Allah.
Maka kita di dalam praktek ibadah itu ya mempertimbangkan perasaan orang lain pula. Bahwa karena Allah tentu saja iya, ya, itu intinya. Tetapi faktanya kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang harus mempertimbangkan banyak hal. Itulah semakin luas orang belajar itu semakin nggak kaku Bapak Ibu. Jangan perhatikan orang-orang yang belajarnya hanya di satu saja ilmu biasanya kakunya luar biasa karena dia tahunya cuma itu. Sementara hasanah ilmu itu sangat-sangat luas, sangat-sangat luas. Orang seperti kita itu Bapak Ibu yang belajar seperti ini jangan masuk ke wilayah pertengkaran dalam tanda kutip nih, perbedaan pendapat, pertengkaran para ulama, nggak perlu kita itu bukan wilayah kita Bapak Ibu. Kita itu sebenarnya hanya menimbang-nimbang dari sekian pendapat, ya sudah itu yang dilaksanakan yang paling kita yakini tanpa menyalahkan yang lain. Masa kadang-kadang kalau yang nggak tahu ilmu kadang-kadang risih melihat orang melaku terus risih. Iki opo iki aliran opo iki. Nah, terkait dengan sholat ke arah sutroh, secara hukum asal, jumhur pendapat yang paling kuat hukumnya sunnah, Bapak Ibu. Ini sunnah di dalam fikih, ya? Bukan sunnah Nabi Muhammad SAW, bukan sunnah hadis maksudnya. Tapi sunnah di dalam ilmu fikih, yaitu jikalau ada baik dan mendapatkan pahala, jikalau tidak ada nggak masalah, tidak batal sholatnya. Ya? Pahami Bapak Ibu, ya? Jadi bedakan antara sunnah secara umum dengan sunnah di dalam fikih. Hukum sunnah di dalam fikih berbeda dengan sunnah secara umum di dalam syariat Islam. Ini sunnah di dalam fikih yaitu sesuatu yang kalau dilaksanakan berpahala, sempurna, afdol. Tetapi kalaupun tidak maka sah. Sebagaimana kita tahu iftitah juga sunnah. Ono yo apik berpahala, nek ora ono ki yo tetap sah. Nah demikian juga hukum menghadap ke sutroh. Jadi jangan kenceng-kenceng bab sutroh. Ojo nyeneni wong bab sutroh. Niku bab sunnah. Ojo nyalah-nyalah kayak wong bab sutroh. Kayak sholat orang ngadep sutroh salah kayak. Nah ini masalah. Bapak Ibu, sutroh secara bahasa artinya menutupi atau menghalangi secara bahasa. Itulah mengapa Rasulullah menyebut sutroh bagi seorang laki-laki adalah tombaknya. Dari sini kita tahu, nanti ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sutroh cukup garis sajadah kita sebagai sutroh. Ada yang berpendapat seperti itu. Tetapi kalau melihat asal teks hadisnya, sutroh itu jidar. Berarti ada ngadege, ono ngadege. Apalagi kalau tombak. Tombak berarti kan ada posisi tingginya. Tapi sekali lagi kita menghormati kalau ada orang yang mengatakan, "Ya pokoknya sutroh ki yo sajadah batasku yo sutroh." Ya terserah dia. Kenyataannya zaman sekarang memang orang yo nek orang pasang sajadah yo kira-kira orang dilewati itu Bapak Ibu. Gini begini. Faktanya kan begitu. Begitu kita pasang sajadah, kok lipat yo nang ngarepe kono, orang nang tempat sujud kita. Jadi memang ilmu fikih itu berkembang seiring dengan waktu, tetapi sumber asalnya kita tetap harus tahu. Ingat, semua itu di dalam rangka menuju kekhusyuan sholat. Jadi Bapak Ibu, belajar tentang sutroh ini, poinnya yang harus jangan pegangi, adanya sutroh adalah dalam rangka kita mendapatkan khusyuk di dalam sholat, yaitu agar tempat sujud kita enggak dilewati orang lain, itu maksudnya. Dengan sholat diliwat-liwati lah buatan konsentrasi. Gini apa nggih? Iki sholat kok liwat-liwat iki ngopo iki? Gini apa nggih? Makanya nanti kita lihat hadisnya. Hadisnya kesannya keras banget. Ini yang belajarnya cuma satu hadis ini jadi masalah. Bayangkan disuruh falqatilhu. Orang yang lewat di depanmu ketika jenengan sholat antara dirimu dengan sutroh, kok dia lewat kemudian diadang koyo ngene iki ora gelem falqatilhu, maka perangi dia. Subhanallah. Kalau kita memahaminya kaku ini bahaya. Saya pernah melihat Bapak Ibu, bapak-bapak sholat, mungkin baru praktek. Ada anak kecil lewat dijewer, itu anak kecilnya nggak mau ke masjid lagi itu. Karepe praktek. Sebab apa dikatakan di situ falqatilhu? Karena sesungguhnya dia adalah setan. Rasulullah sebutin. Ini butuh keterangan Bapak Ibu. Setan we jewer ora apa-apa. Ini masalah.
Atau misalnya orang dewasa yang nggak ngerti tenan, nggak ngerti tenan gebluk, pek gitu. Ayo rasido sholat malah niku. Ini apa nggih? Ingat adanya sutro, ilatnya sebab hukum itu timbul karena ingin mendapatkan kekhusyuan sholat. Kira-kira nek jewer bocah khusuk mboten niku. Ya mboten bakal khusuk. Maksudnya fal yuqatilhu karena sesungguhnya dia setan di dalam hadis itu maksudnya adalah ketahuilah pekerjaan setan itu mengganggu orang ibadah. Orang yang lewat itulah mengganggu orang ibadah sehingga diumpamakan seperti setan itu maksudnya. Bukan diperangi dan suruh dibunuh, bukan. Nah ini hal-hal seperti ini kadang-kadang butuh pemahaman lebih. Nah kadang-kadang ada orang yang bacaannya cuma tekstual saja sehingga keras banget dalam hal seperti itu. Ini kan masalah Bapak Ibu. Terus tujuannya sholat kepiye? Saat cilik di jewer itu akan ingat sampai tua. Aku yang masjid ini jewer, gah men yang masjid meneh. Nah, ini generasi ke depan kita masalah, apalagi zaman sekarang Bapak Ibu. Zaman sekarang itu ngurus anak-anak kita tuh susahnya luar biasa gitu. Karena informasi yang masuk begitu deras kepada mereka, susah. Gitu. Saya pun mulai merasakan ya, Amar begitu masuk SMA itu subhanallah susah. Gitu. Punya pendapat sendiri, punya pemikiran sendiri. Gitu. Ya, kita orang kalau sudah apa namanya itu nyekrol video itu kan jutaan informasi masuk ke dalam filenya. Sehingga seolah-olah kalau orang tuanya nggak pinter bener punya hujah yang baik itu susah diterima. Makanya orang tua zaman sekarang memang harus pinter. Nggak pinter repot banget nih. Nggak jaminan juga dititipkan ke lembaga juga nggak jaminan zaman sekarang nih. Karena memang berat. Gimana nggak berat Bapak Ibu? Saya kemarin pagi datang ke sebuah masjid. Saya ngobrol sama marbotnya. Dia cerita, Pak, jenengan kenal ini? Ya, kenal sama-sama dai, guru kebetulan. Masuk penjara 3 bulan gara-gara jewer anak didiknya, dilaporin sama orang tuanya. Subhanallah. Zaman sekarang itu begitu. Kalau zaman dulu kita gebuk malahan senang Bapak ya. Gini Bang ya. Zaman kita dulu, saya masih ingat betul ada namanya Pak Pur, guru matematika balake pol-polan niku. Niku nek bocah ra iso tenan yo kon maju nyekel penggaris seblek sing yo nganti abang-abang niku. Zaman sekarang susah memang ya. Sehingga batasan-batasan untuk mendidik anak itu berbeda dengan dulu. Guru itu sekarang udah nggak bisa seperti dulu lagi. Sehingga orang tua yang menyerahkan ke lembaga karena tidak ada kesepakatan yang bersih antara wali dengan yang dititipi, jadi susah betul. Saya merasakan betul hal-hal seperti itu. Keluhan seperti itu banyak banget datang saya, persoalan masalah hal-hal seperti itu. Subhanallah. Nah, makanya luasnya kita di dalam memahami ilmu itu menjadi penting. Makanya motivasi belajar itu betul-betul terus-menerus nggak pernah berhenti, nggak sempat lah kita ngurusi yang lain sebenarnya. Maka di antara ciri hati yang bersih kita tahu kemarin yaitu menyibukkan diri di dalam ilmu. Di antara ciri hati yang bersih adalah dia menyibukkan diri dalam ilmu, Bapak Ibu. Memang seperti itu. Jadi sekali lagi sutroh secara bahasa artinya adalah menutupi atau menghalangi. Dalam terminologi fikih, saya bacakan terminologi fikihnya. Segala sesuatu yang berdiri di depan orang yang sedang sholat, bentuknya tongkatkah, atau panah, atau tanah yang disusun, atau bata-bata yang disusun, atau semacamnya untuk mencegah orang lewat di depannya. Jadi itu secara terminologi fikih seperti itu artinya. Sesuatu yang berdiri berarti memang ono berdirinya. Makanya dikatakan kalau buku koyo ngene iki yo tak pasang ini ya menurut pendapat ini secara asli ya bukan sutroh. Kalau mau praktekkan sutroh yang sesungguhnya ya begitu. Jadi ya minimal kayak ginilah atau lebih rendah ya nggak masalah. Sebagian mengatakan ya 60-70 cm lah. Sehingga memang betul-betul ada berdiri. Karena Rasulullah ketika sholat di suatu tempat beliau sallallahu alaihi wasallam memasang tombaknya seret sebagai sutroh. Kemudian hal ini disyariatkankah? Iya, bahwa menggunakan sutroh disyariatkan. Kita lihat hadisnya Bapak Ibu. Idza shola ahadukum, jikalau di antara panjenengan sholat, kata Rasulullah, fal yusoli ila sutrotin. Kata Rasulullah, fal yusoli ila sutrotin. Jikalau di antara panjenengan sholat, maka sholatlah ila menghadap menuju ke sutroh. Nah,
dari dalil ini kesannya wajib. Karena Rasulullah perintahkan fal yusoli ila sutratin. Jika lo panjang dengan sholat, maka sholatnya menghadap sutra. Ini menjadi pendapat yang mewajibkan orang harus ada sutrohnya ketika sholat. Nah, kita hormati. Kita hormati kalau ada yang berpendapat wajib kok, dalilnya jelas kok. Idza sholat ahadukum fal yusoli ila sutratin. Cetok perintah Rasulullah gitu. Karena hukum asal perintah menjadi wajib, Bapak Ibu. Secara hukum asal perintah Allah dan Rasulnya maka menjadi wajib. Kecuali, nah ini kecualinya ini yang jenengan harus pahami. Kecuali ada korinah. Korinah itu tanda-tanda. Kecuali ada tanda-tanda yang menggugurkan hukumnya wajib itu lewat keterangan dalil-dalil yang lain. Contohnya Rasulullah suatu ketika sholat di Mina bighairi jidar, tidak ada jidarnya, tidak ada sutrohnya. Suatu ketika Rasulullah sholat di lapangan tidak ada apa-apanya. Nah, ini kan korinah. Satu sisi memerintahkan, tapi satu sisi ada tanda-tanda bahwa perintah itu tidak sampai derajat wajib. Ini pendapat bagi ulama yang mengatakan tidak sampai derajat wajib. Makanya saya katakan kenceng yojo, kenceng banget bab sutro. Sebab hadisnya banyak tentang ini. Maka sekali lagi, kalau ada hukum satu sisi kesannya adalah wajib, ya kan? Tetapi lihat korinahnya, lihat tanda-tanda yang lain, apakah sampai derajat wajib atau tidak. Nah, ini pentingnya kita memahami banyak sekali literasi hadis itu kita harus banyak pahami, sehingga kita tidak langsung mengatakan oh wajib. Ada punya mengatakan wajib ya, itu ada pendapatnya, kita juga hargai. Kemudian hadis dari salah satu sahabat, Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu, Sabroh bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu, kata beliau, sutratu rajuli fi sholati as-sahmu wa idza shola ahadukum falyastatir bisahmin. Sutroh seorang ketika sholat adalah anak panahnya. Jika seseorang di antara kalian sholat, hendaknya menjadikan anak panahnya sebagai sutroh. Jadi ini yang menunjukkan bahwa sutroh itu ada ketinggiannya, Nah, anak panah niku lagi, ini ditancapke ya otomatis nggih enten dhuwure to niku. Kemudian Rasulullah bersabda, la tusolli illa ila sutrotin. La tusolli illa ila sutrotin. Illa kecuali, ila ke. Jadi kadang-kadang orang bedain antara tasdid dengan tisdid saja susah. La tusolli, janganlah kalian sholat illa kecuali ila sutrotin, kecuali menghadap ke sutro. Ini juga kesannya kayak wajib tuh nih. Kemudian wala tada ahadan yamuru baina yadaik fa in aba fal tuqatilhu. Kemudian fa inna ma'ahul qarin. Janganlah sholat kecuali menghadap sutroh, dan jangan biarkan seseorang lewat di depanmu jika dia enggan. Di koyongannya itu tetap orang apa-apa orang urusan lewat bae ngopo, misalnya seperti itu. Ada orang begitu nggak tahu ilmunya misalnya. Di koyongannya kayak ngopo ya? Kayak sholat mana geser-geser, misalnya seperti itu. Maka berdasarkan hadis ini, fal tuqatilhu, maka perangilah dia. Fa inna ma'ahul, sesungguhnya dia adalah setan korinnya. Nah, hadis ini saya katakan butuh pemahaman lebih. Pemahaman lebih. Maksudnya jangan kemudian jenengan sholat nyekel pisau, ngono penangi. Sini masalah. Nah, jenengan moco ning muko yang ini bahaya banget nih. Kalau nggak ada keterangannya. Jadi maksud diperangi adalah ya kita berusaha untuk supaya nggak lewat. Selebihnya ya sudah, memang orang ngerti tenan. Yang penting kita tetap berusaha khusyuk. Maksudnya kenapa dikatakan fal tuqatilhu, karena yaitu tadi diperangi ya seperti sebagaimana kita memerangi setan ketika dalam sholat. Makanya Bapak Ibu, di antara hikmah kita belajar sutroh. Ini jangan perlu pegangi betul, ini jangan penting banget nih. Rasulullah tuh SAW sampai hal yang begitu saja dipikir. Maksudnya
hal-hal yang berpotensi membuat kita tidak khusyuk sholat, hatta hanya persoalan orang lewat saja dibatasi. Berarti Bapak Ibu, lebih jauhnya, jenengan jangan membawa ke sholat sesuatu yang berpotensi membuat jenengan nggak khusyuk. Wong batas dibatasi kok jenengan kemudian tidak membatasi pandangan mata, tidak membatasi pendengaran sebelum sholat. Apa yang jenengan lihat, apa yang jenengan dengar 1 jam atau setengah jam sebelum sholat itu pasti terlintas di dalam hati. Makanya saya katakan kalau sudah tua itu jangan terlalu banyak tontonan dan pendengaran. Allahu Akbar. Kayak mau debatnya piye tuh mau kayak adian Nabi itu perlu ngomong apa kayak mau. Subhanallah. Bayangkan Bapak Ibu. Sebenarnya ini lembutnya Rasulullah SAW mengingatkan kita. Jangan mendatangkan setan-setan di dalam sholat kita, Bapak Ibu. Faktanya kalau kita banyak penglihatan, banyak pendengaran, otomatis kita nggak konsentrasi. Padahal sutroh digagas oleh Rasulullah SAW ben sholatnya khusyuk, Bapak Ibu. Karena memang diantara yang kita sangat harapkan, bahkan para ulama mengatakan seandainya saya bisa sholat khusyuk, kemudian saya sujud, saya diterima dalam sujud itu, maka saya minta waktu itu mati. Seandainya kita tahu Bapak Ibu, jangan ada salah satu sholat yang khusyuk betul dan jenengan sujud yakin diterima, mati pada waktu itu lebih baik. Sampai derajat seperti itu para ulama menyebutnya. Karena memang saking pentingnya kita khusyuk dalam sholat. Kita udah ribuan kali sholat, pertanyaannya berapa yang khusyuk? Coba jenengan perhatikan berapa dari sekian banyak sholat yang kita lakukan yang benar-benar karena Allah, betul-betul hati hadir, betul-betul merasa berkebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya Bapak Ibu, hal itu terjadi kalau kita lagi susah. Gini apa gini? Allahu Akbar, utangnya kayak oke banget. Ya Allah, saya benar-benar hambamu, nggak mampu itu loh. Ya, ini lagi longgar, Allah Akbar, bapak salam itu momennya. Lagi orang butuh hari Gusti Allah. Makanya di antara rahmat Allah untuk kita Bapak Ibu, kita dikasih soal. Jangan lihat para ulama itu soalnya gede-gede Bapak Ibu. Seiring dengan meningkatnya ilmu, seiring pula ujian menimpa dia, supaya rahmat Allah untuk dia, supaya dia tidak mengklaim bahwa dirinya itu adalah orang hebat, dirinya adalah orang mampu. Karena itu paling bahaya. Orang yang punya sebesar zarah sombong di dalam hati itu nggak pantas masuk surga Bapak Ibu. Ya, makanya para ulama itu dijaga oleh Allah dengan beberapa hal. Di antaranya itu, entah anaknya meninggal lah tiba-tiba, entah apalah, entah apa itu, supaya dia ingat bahwa dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti saya yang di depan ngomong seperti ini butuh banyak peringatan dari Allah, karena saya butuh juga untuk diberitahu. Makanya biasanya saya dalam satu waktu ya ngaji. Saya menghadap ke guru, kemudian menanyakan segala sesuatu supaya menjaga diri sendiri. Tidak hanya keluar tapi juga masuk. Walaupun bisa hafal, walaupun ilmunya ya bisa hafal, bolak-balik ya kuy-kuy wae, tapi ya penting. Hukum sekarang, apa hukum sutro? Kita lihat ada 4 pendapat Bapak Ibu. Nah, kita hormati semua ini pendapatnya. Ini pendapat besar. Ini pendapat bukan mutaakhirin, bukan pendapat ulama zaman sekarang. Ini pendapat ulama zaman dulu, zaman mazhab. Jadi memang sudah ada perbedaan pendapat. Yang pertama, wajib. Nah, ini ada yang berpendapat pokoknya mutlak wajib. Ini orang nganggo sutro yo rasah. Ada yang berpendapat seperti itu. Dalilnya tadi, jangan sholat kecuali menghadap kepada sutro. Pokoknya kuwi perintah, nek perintah wajib. Ini pendapat dari Ibnu Hazm As-Syaukani dan dikuatkan oleh Nasruddin Al-Albani. Ini kalau Al-Albani ya mutaakhirin, orang ahli hadis mutaakhirin. Kemudian yang kedua, sunnah secara mutlak, berarti pokoknya mutlak sunnah, gak ada urusan dengan wajib. Ini pendapat di mazhab Syafi'i yang di Indonesia dipakai. Makanya kalau di Indonesia jangan melihat banyak orang yang nggak pakai sutro, ya pendapat Imam Syafi'i mengatakan sunnah, nggak sampai derajat wajib. Dan saya pun meyakini yang ini. Saya lebih meyakini yang derajat sunnah. Makanya saya kalau sholat di belakang, kemudian orangnya pergi, saya nggak jalan ke depan, saya ya di situ saja sampai selesai. Kenapa? Di mazhab Syafi'i gerakan
badan besar, gerakan anggota badan besar 3 kali berturut-turut batal menurut mazhab Syafi'i. Gini apa nggih? Dan salat. Allah, kemudian jenengan orangnya pergi, jenengan melaku 1, 2, 3 batal nih menurut mazhab Syafi'i. Karena gerakan kaki anggota badan besar menurut mazhab Syafi'i batal. Nah, kalau yang satunya sunnah berdiri saja, kemudian mengejar sunnah yang lain mengakibatkan batal, ya mending menang. Paham Bapak Ibu? Bagi yang berpendapat mutlak sunnah, ning yang berpendapat wajib, karena wajib berarti sunnahnya dikalahkan. Saya dipahami, sehingga dia melaku mencari sutro. Jadi ini orang yang boleh sutro ya ora apa-apa ben wae. Ora salat dengan kondo lha kayak opo malah salat melaku. Enggak usah, wong memang ada pendapat wajib dan pendapat juga itu pendapat ulama besar. Yang ketiga, sunnah jika dikhawatirkan ada yang lewat, ini pendapat Malikiyah dan Hanafiyah. Gurunya Imam mazhab pertama Hanafiyah, ini yang paling tua. Kemudian yang kedua mazhab Malik, gurunya Imam Syafi'i, mengatakan sunnah nek kiro-kiro khawatir ada yang lewat, berarti jenengan datang ke masjid sendirian sak durunge duhur, jenengan sholat di situ, sholat mutlak, sholat warna-warna atau mereka wong dewean kira-kira ya ora sing liwat lah. Maka menurut mazhab Malikiyah ora usah nganggo sutro-sutroan ora apa-apa, hanya akan menjadi sunnah jikalau sunnah ini bukan wajib menurut pendapat ini, kalaupun iya mau dilaksanakan itu sunnah. Nek kiro-kiro khawatir ada yang lewat-lewat, contoh ibu-ibu datang sama anaknya, maka kemudian jenengan mendekat ke sutro karena daripada kuat bosaku liwat-liwat terus, melayu-melayu dengan PDW gitu kan. Karena sekali lagi ini untuk yang imam dan munfarid, sebagaimana pendapat Hanabilah, pendapat Hambali mengatakan sunnah ini bagi imam dan munfarid, berarti makmum ngagem mboten. Makmum itu enggak ada sutrohnya Bapak Ibu. Jadi misalnya jenengan liwat ning ngarepe makmum itu ora apa-apa jane. Yang ada sutrohnya adalah sholat munfarid dan sholat jadi imam. Sangat dipahami Bapak Ibu. Jadi misalnya jenengan kok sempit banget, pintu dari sebelah sana, pintu di situ nggak ada. Wonge wis nderet mriku niku teng wingking. Ono ne sisa di sana. Jenengan liwat mboten napa-napa. Dengar ape makmum. Ojo orang makmum itu ngene bukan. Liwat sampai di ujung. Karena sholat jadi makmum. Secara asal sutroh itu untuk imam dan munfarid. Jadi itu empat pendapat, kita hormati semuanya dengan silahkan pakai yang mana sesuai dengan yang paling nyaman buat jenengan, empat-empatnya dipayungi dalil. Jadi nggak usah saling menyalahkan. Wong dalile yo ono kabeh. Sing arep meneng wae orang golek sutra yo ora apa-apa. Sing arep golek sutra yo ora apa-apa dengan beberapa pertimbangan, silahkan. Jadi jenengan meyakini yang mana toh semua itu ada pendamping dalilnya. Jika kita melihat dalil fal yusoli ila sutrotin, menghasilkan hukum asal wajib, memang begitu. Ini yang membuat ada pendapat yang pertama. Kecuali terdapat korina atau tanda-tanda yang memalingkannya dari hukum wajib itu. Kecuali ada tanda-tanda lain yang bisa menjadi pemaling terhadap hukum wajib itu. Alasan inilah yang dipegang oleh para ulama yang mewajibkan sutroh. Menurut mereka tidak ada korina untuk pemalingnya. Sementara pendapat ulama yang mengatakan loh Rasulullah ya pernah sallallahu alaihi wasallam orang anggo jidar, sehingga itu menjadi korina bahwa walaupun perintah sifatnya ada tanda tidak sampai derajat wajib. Tetapi kita pahami bahwa secara umum pendapat jumhur itu sunnah dari seluruh mazhab. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni berkata, wala na'lamu fi istihbabi dzalik khilafan. Saya tidak menemukan khilaf di kalangan para ulama bahwa derajatnya yang paling kuat sunnah. Jadi memang secara umum ini sunnah. Kenapa saya bahas ini? Karena di masyarakat ini juga jadi soal pertanyaan-pertanyaan masalah sutroh ini.
Kami tidak mengetahui adanya khilaf tentang hukum mustahab atau sunnah terkait dengan sutroh. Jadi pendapat yang paling kuat tetap adalah sunnah. Sekali lagi agar khusyuk. Nah, ada pendapat dari Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ini dalam Sahrul Mumti, ini ulama Saudi Arabia, menyebut beberapa qarinah, beberapa tanda-tanda tidak wajibnya. Yaitu dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi yang saya bacakan, idza shola ahadukum ala syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun. Maksudnya ngaten, kata-kata idza shola ahadukum, jikalau salah satu di antara panjenengan sholat menghadap sutroh, itu kalau jangan perhatikan dalam bahasa Indonesia pun saya kira sama. Kata-kata jika salah seorang di antara panjenengan sholat ngadep sutroh, berarti enggak semua orang di zaman Rasulullah sholat ngadep sutroh. Karena kata-katanya umpami enten tiang ingkang sholat ngadep sutroh, jadi umpami itu bisa iya bisa tidak, bisa ada orang yang begitu, bisa tidak. Maka kata-kata ini menjadi qarinah, tanda bahwa tidak sampai derajat wajib. Karena bahasanya idza sholat ahadukum, jikalau salah seorang di antara panjenengan kemudian sholat menghadap sutroh, menunjukkan bahwa enggak semua sahabat pun menghadap sutroh itu. Jadi pendapat dari Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa di antara dalil ini justru menjadi tanda adanya tidak wajib. Ini yang lanjutannya tadi, kemudian ada seseorang yang lewat di antara panjenengan maka cegahlah, itu hadisnya seperti itu. Awalnya adalah idza sholat ahadukum. Kata-kata jika salah seorang dari kalian sholat menghadap sutroh menunjukkan orang sholat ketika itu terkadang tidak menghadap sutroh. Kemudian hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW yusoli biminan ila ghairi jidar. Rasulullah pernah sholat di Mina tidak menghadap ke jidar. Jidar ya sama sutroh maksudnya, pembatas. Jadi ada fakta bahwa sahabat melihat Rasulullah sholat tanpa jidar. Ini menunjukkan bahwa ini qarinah yang sangat jelas bahwa ini tidak sampai derajat wajib, walaupun Rasulullah merintahkan sekali lagi. Kemudian anna Rasulullah SAW, ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW sholat, adapun Nabi Muhammad SAW sholat di lapangan laisa baina yadayhi syai'un, yang kemudian di depannya tidak ada apa-apanya. Ini juga adalah fakta, menjadi qarinah bahwa sekali lagi walaupun sifatnya falyusolli kemudian ila sutrotin, gugur karena ada tanda-tanda tidak sampai derajat wajib. Maka sekali lagi pengetahuan ini cukup membuat kita di dalam praktek disesuaikan dengan ketenteraman panjenengan. Kalau masjidnya orang yang sudah belajar semuanya dengan praktek yang manapun kan oke. Tapi ini dalam kampung, orang yang kira-kira belum banyak pengajian dengan kemudian sholat melaku kira-kira yo nggak nyaman kayaknya. Alah kaki wong sopo wong ndi sholatnya kok melaku yang repot gini apa nggih? Fakta mboten niku. Fakta niku jenengan nggo grendengan orang silat nggo grendengan wong mungkin meneng banyak nah gitu loh. Nah, ini kan menimbulkan hal yang nggak baik. Maka sekali lagi dalam praktek fikih kita memang harus sangat luas. Nah, ini adalah terakhir terkait dengan sunnah sholat kita. Berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam sholat. Contoh, ini kan menguap. Ibu-ibu sholat tahajud, Allah Akbar, ngantuk terus. Niku pripun cara mengatasinya? Kita nanti sebutkan. Bolehkah nangis? Jadi kan tiba-tiba Allah aduh anakku nangis, banyak nangis itu. Bolehkah? Nanti kita bahas tentang apa-apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam sholat. Itu bahasanya banyak, ada 50-an 50-an yang dibahas. Nanti kita pilih-pilih lah yang kira-kira paling lazim terjadi di masyarakat. Ini sampai pagi ini Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.